Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih tentang makalah kemarin. Ini pernyataan atau perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. La tadkhulu, bukan Umar bin Khattab ya. Ini bahkan ucapan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tadkhulu halawatul iman qalbam mri'in. Rasa manisnya iman itu tidak akan masuk ke dalam hati seseorang. Coba-coba deh, ngerasain manisnya iman. Sedep tuh sedep banget. Hatta yatruka ba'dal hadithi khawfal kadhib. Tidak akan rasa manisnya iman itu masuk ke dalam hati seseorang sampai dia mampu meninggalkan sebagian perkataan-perkataan atau sebagian obrolan-obrolan. Maksudnya jangan banyak bicara. Lebih spesifik lagi, jangan banyak ngobrol. Itu maksudnya. Khaufal kadhib. Kalau banyak ngobrol, terus-terusan ngomong, dikhawatirkan nanti ada keselipet bohong. Ada aja bohong, entah itu satu kata, dua kata, tiga kata. Maka lebih baik karena banyak ngobrol. Kecuali memang hal-hal yang penting. Apalagi sampai chat-chatan tengah malam, ngobrol terus-terusan. Ya, pada umumnya sih ada bohongnya. Bukan ada lagi, banyak. Wa in kana shadiqan, meskipun dia benar. Jadi pesan Nabi, kalau misalnya imannya itu mau masuk ke dalam hati kita, manisnya iman mau masuk ke dalam hati kita, satu, jangan banyak ngobrol. Wa yatruka ba'dal mira'i wa in kana muhiqqan. Dan jauhilah majlis-majlis debat. Meskipun dia muhiqqan, meskipun dia benar. Debat tuh nggak baik. Ya, debat nggak baik, cekcok nggak baik, adu mulut nggak baik, adu argumentasi nggak baik. Ya, adu argumentasi tidak semuanya. Kalau misalnya beda pendapat kemudian saling berargumentasi tapi tidak ada hawa nafsu, tidak ada ingin merasa lebih daripada yang lain sih nggak apa-apa. Persoalannya kita kan penyakit hati. Teman yang lain benar, tetapi menang gitu dia. Kita nggak terima. Kita nggak mau orang lain itu perdebatannya lebih unggul daripada kita, meskipun dia benar. Nah, ini salah. Kalau memang ada kebenaran yang terdapat pada orang lain, ya sudah, kita ngalah. Masya Allah, luar biasa, terima kasih Pak ilmunya, saya baru tahu. Serius Pak, terima kasih. Hari ini nih, saya baru sadar Bapak mengeluarkan ayatnya, Bapak mengeluarkan hadisnya, Bapak mengeluarkan pernyataan ulamanya, dan apa sih lah daya saya hanya mengungkapkan pendapat pribadi saja. Bahkan apa yang saya sampaikan adalah ucapan-ucapan orang barat. Saya minta maaf Pak, saya taslim. Gitu. Nah, kita debat nggak begitu. Dia mengeluarkan hadis sudah, mengeluarkan pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad sudah.
mengeluarkan ayat sudah. Cuman kitanya nggak terima aja kalau dia menang gitu ya. Ini mirok, jelek kalau begini. Kalau kita seperti ini terus, maka sepertinya rasa manis iman tuh nggak datang-datang. Jadi rasa manis iman tuh begitu. Pertama, jangan banyak ngobrol. Kedua, jangan suka berdebat. Apalagi misalnya berdebat sama orang tua. Bukan hanya halawatul imannya yang nggak ada, imannya pun hampir-hampir sudah nggak ada. Debat, melawan, meskipun kita benar, meskipun orang tua yang salah. Terus harus bagaimana? Caranya lembut. Kalau dengan kelembutan saja nggak bisa, berarti memang tidak menerima nasihat dari anaknya, gitu kan? Kalau tidak menerima nasihat dari anaknya dan kita ingin berubah orang tua kita, maka caranya adalah dengan tangan dan dengan lisan orang lain yang sekiranya lebih berwibawa daripada kita di mata orang tua kita. Jadi Imam Abu Hanifah itu orang alim. Kurang alim apa Imam Abu Hanifah? Tapi ibunya kalau dikasih fatwa sama Imam Abu Hanifah tuh nggak nerima. Nah ini umum ya, umum. Kalau sama keluarga sendiri, orang tuh pada nggak nanggep, nggak ngebeli ucapannya, nggak ngebeli nasihatnya. Ya kita lah. Kalau sama istri atau sama orang tua biasa saja. Bahkan ketika mereka ngomong macem-macem ya kita nggak nanggepin. Tapi begitu guru yang ngomong sam'an wa ta'atan, ya nggak apa-apa, itu punya prinsip pribadi. Begitu juga seorang istri ketika suami ngasih nasihat, berbagai macam nasihat itu seperti tertutup telinganya. Ya, nasihatnya suami itu seperti nggak kedengeran aja, nggak mau dengerin. Tapi begitu temannya yang ngasih saran, orang lain ngasih masukan, bahkan orang tak dikenal baru ketemu di sosmed ngasih petua-petua tuh langsung percaya. Nah ini penyakit sih sebenarnya, penyakit. Harusnya kita lebih percaya sama orang dalam, harusnya ya suami kita atau orang tua kita. Memang rata-rata penyakit kita tuh ya percayanya sama orang lain aja. Kalau sama suami sendiri atau sama orang tua sendiri itu nyangkal. Kita ini hobi banget nyangkal, Allah kayak iya aja, Allah begitu. Tapi begitu teman kita mampir disuguhin jamuan sama kita, lalu nasehatin, Jeng bagus loh di bedong kalau bayi itu. Oh iya padahal tadi malam pun nasehatin, tadi malam tuh suami ngasih nasihat begitu. Anaknya kalau lagi agak demam, anget di bedong. Tapi istrinya Allah. Itu tuh orang jadul, orang zaman dulu. Jadi kalau suami ngomong nggak diladenin, begitu besoknya ada tamu teman kita ngasih nasihat, oh iya bagus di bedong itu. Nanti urat-uratnya, nanti ininya, nanti ini, oh macam-macam. Nah, langsung dikerjain itu begitu tamu pulang. Nah penyakit begini nih ya, penyakit. Kalau kita suka ngebantah suami atau suka ngebantah orang tua ya susah. Jangankan halawatul iman, rasa manisnya iman, imannya aja nggak ada. Imannya aja tuh nggak ada. Imannya aja tuh nggak ada. Gak harusnya percaya sama orang-orang dalam. Bisa saja di majelis taklim ini kan orang dalamnya kita nih. Kami ngasih nasihat sama anak-anak santri, tapi begitu orang lain yang ngasih nasihat langsung percaya. Ya umum itu mah, umum penyakitnya manusia itu begitu. Harusnya kalau sama orang lain tuh hati-hati. Harusnya ya. Yang mana ketika kita sakit dia nggak mau nengok, nggak mau ngerawat, nggak mau nungguin 24 jam. Kalau kita nggak punya uang dia nggak mau minjemin. Dia nggak mau ngasih. Kalau kita ada masalah dia nggak mau nenangin. Sementara orang dalam kan luar biasa ini. Kita nggak punya kerjaan, dicariin kerjaan.
sama keluarga kita sendiri. Men kitanya nih sama keluarga sendiri ada kayak gimana gitu. Nah, debat sama orang lain nggak baik. Apalagi kalau sama keluarga sendiri. Tetapi kalau persoalannya negur gimana? Negur nih baik apa enggak? Baik. Cuman persoalannya kamu bisa negur apa enggak? Kalau kita ngobrol sama teman, lalu teman kita yang lagi kita ajak ngobrol ini mulutnya bau, apa yang harus kamu lakukan? Ingetin. Iya, harus ingetin. Atau badannya bau dan kita ngerasain bau banget ya, ini mau bau kambing ini bener. Terus kalau kita biarin, kasihan dia kan? Iya, kasihan dia kalau kita biarin. Kalau kita biarin, maka yang akan merasakan bau domba dia itu bukan kita saja. Apalagi kalau dia mau ke pasar, apalagi kalau dia mau naik angkot misalnya, apalagi kalau dia mau melamar perempuan, lalu ada aib yang sepertinya aib zahir, kita biarkan saja. Nanti jadi jangan-jangan nih nanti calon mertuanya kan gitu. Maka yang paling baik adalah ketika kita mengetahui ada aib seseorang, ya terutama aib fisik yang kelak nanti akan terlihat oleh banyak orang, yang bisa jadi dia akan malu, maka lebih baik kita ingetin. Cuman ngingetinnya bisa enggak? Bisa nggak ingetin? Cara begini urusannya urusan cara. Qulil haq walau kana muron. Ingat persoalan ini aja ya. Persoalan di sini ada beleknya diingetin. Persoalan ada umbelnya diingetin. Itu loh. Persoalan dia bangun tidur, rupanya dia merasa sudah ganteng, tapi ternyata bekas ilernya masih ada, ingetin. Tapi kalau persoalan mukanya hitam dari lahir, jangan diingetin. Paham kan? Kamu hitam banget sih kayak lutung. Salah kita. Qulil haq walau kana murron, nggak sesuai dengan tempatnya, itu ciptaan Allah. Atau orang misalnya mulutnya maju, wah monyong kamu ya, itu juga nggak baik. Kalau sudah diciptakan Allah seperti itu ya sudah. Sesuatu yang nggak bisa diikhtiari, ngerti kan? Sesuatu yang nggak bisa diikhtiari jangan kita tegur secara terus terang. Tetapi sesuatu yang bisa diikhtiari, sesuatu yang masih bisa diupayakan lah, diusahakan, tegur. Ini kan bisa diusap, gitu. Kamu baru bangun tidur ya? Iya. Udah raup belum? Udah. Tapi masih ada ininya. Urusan dia tersinggung atau tidak, ya tinggal kita minta maaf. Lalu kita terangkan, jelaskan bahwa semua manusia juga, ya kalau saya juga nggak sikat kayak gitu pasti, oh lah. Begitu juga kalau saya nggak pakai tawas, kayaknya badannya juga nggak enak. Saya lebih nggak enak daripada kamu tuh. Diingetin, cuman persoalannya bisa nggak ingetinnya. Kalau nggak bisa ingetin dengan cara yang lain, pakai kode-kodean kalau bisa, kalau sudah bersahabat akrab, ya. Kalau sepertinya bau mulut misalnya, lalu teman kita ngasih permen yang mints tuh, berarti kitanya harus ngerti dia lagi negur kita. Paham gak maksudnya? Mas, ini permen mas. Oh, ngerti kita loh, udah kode-kodean gitu tuh. Daripada dia ngomong bau banget mulut kamu gak enak, mending dia ngasih permen. Nah, kitanya yang harus ngerti. Ini cara kode yang baik tuh begitu. Kalau misalnya dia nyuruh kita mandi, atau nyuruh kita pakai Rexona, atau dia minjemin Rexona buat kita, kitanya pun harus paham. Itu artinya dia lagi negur kita. Cuman bahasa tegurannya itu halus, lembut. Ngerti kan begitu? Nah, syukur-syukur kitanya minta pendapat, ada yang kurang nggak dari diri saya?
Gitu. Saya mau perform nih, mau tampil nih depan umum nih, kira-kira gimana? Bagus begitu, nanti dikoreksi sama teman kita, bajunya nggak pas, celananya cingkrang ya itu mah, sepatunya masa sepatu bot pakainya gitu tuh. Itu jangan itu. Nah, enak kalau misalnya kita ketika ingin perform, ketika ingin tampil, atau ketika ingin rapat, atau ketika ingin apa saja, lalu kita terlebih dahulu meminta pendapat dulu. Pada siapa aja? Kepada manajer kita, kepada teman kita, gimana nih kira-kira? Udah ganteng atau belum? Sudah cukup mas, rambutnya dibasahin ini. Bisa jadi mengembang kepada perkara-perkara yang memang aib atau nggak baik. Mandi ya, gak enak aromanya, mandi dulu, habis itu pakai tawas, habis itu pakai pewangi badan, oh siap, pakai sikat gigi, habis itu pakai pewangi mulut, lepas itu pakai permen, lepas itu siwakan misalnya ya. Wah udah sempurna punya teman begini nih, enak sekali. Jadi biarlah aib kita terlihat oleh satu teman itu. Tetapi ketika kita berjalan di mana saja, di depan banyak orang, kita selamat. Kelihatan ganteng, kelihatan cantik, kelihatan baik. Ketimbang kita nggak nerima nasihat dari orang ini nih. Kalau kita nggak nerima nasihat, batrul haq, karena kita sombong atau congkak, yang celaka nanti kita sendiri. Maaf mas, aroma mulutnya kayak kurang seger. Nah itu enak kan bahasanya. Aroma mulutnya kurang seger, barangkali habis rokok, sikat gigi dulu aja dah. Oh, kamu ngata-ngatain mulut saya bau ya, kurang ajar kamu. Kalau kita begitu, nanti kita jadi tidak koreksi diri. Kalau kita tidak koreksi diri, maka umumnya kita tidak mau memperbaiki diri karena sakit hati habis ditegur. Lalu kita tidak memperbaiki diri, kemudian kita ngobrol dengan banyak orang, dengan klien-klien penting misalnya. Klien-klien penting, mau ketemuan, mau rapat di kafe atau di tempat ruangan ber-AC tertutup, wah ya sudah, kayaknya mereka batal tanda tangan deh. Bisa jadi kan, bisa jadi. Nah, kesegaran kita penting. Itu persoalan fisik, apalagi persoalan agama. Apa yang kurang dari diri saya? Akhlak apa? Perilaku apa? Gak apa-apa Anda yang melihat aib saya, Anda bijaksana, cara menegur Anda pun elegan, saya pun tidak sakit hati ditegur oleh Anda. Apapun yang jelek dari saya, silakan cepetan koreksi bang. Muhasabah sekarang juga, jangan sampai akhlak saya, perilaku saya itu tanpa ada teguran, sehingga saya menganggap baik-baik saja. Ketika saya menganggap baik-baik saja, kemudian kita bergaul dengan banyak orang, ternyata banyak orang menilai sikap, akhlak, adab, perilaku, dan etika kita kok minim sekali. Betapa malunya kita. Gitu kan? Ditegurlah sama teman kita. Ya, teguran ya. Kamu kalau bicara itu kadang-kadang masih merasa besar, masih merasa tinggi, masih merasa lebih baik daripada orang lain. Nggak apa-apa, kita terima, ditegur begitu nggak terima. Maka saran abang nih buat kamu nih, lebih baik memang jangan banyak ngobrol deh, tanya jawab aja biasa. Atau kalau bisa, kalau emang harus banyak ngobrol, agak direndahin intonasinya, nadanya direndahin, agar kita tidak terlihat sombong di depan orang lain. Oh siap bang, siap bang. Harus kita terima begitu tuh. Sehingga karena teguran itu kita jadi ingat, ketika ngobrol dengan orang banyak, orang penting, kita akhirnya dianggap elegan karena rendah hati. Coba kalau nggak ada teguran, kita akan selalu sombong, akan selalu merasa diri kita itu wah, merasa diri kita paling hebat. Maka ketika ada teman yang ngoreksi sikap kita, akhlak kita, atau ibadah kita, selagi koreksi masih wajar ya, bukan koreksi-koreksi hal-hal yang bersifat privasi atau penciptaan secara asal
nggak masalah. Syukur-syukur tentang persoalan ilmu, kurangnya apa, saya baca kitabnya kurang apa, tarkibnya gimana, iklalnya bagaimana, minta arahan kepada orang yang lebih tua. Nggak sedikit orang-orang yang kadang-kadang tuh salah tingkah. Nih contoh nih, ini contoh ya, karena kita baik kadang-kadang orang tuh nyepelehin kita. Netizen minta nomor WA, tak kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya Mas. Dan Abi mah emang pengen ngasih pelayanan, nggak pengen mentang-mentang Ustadz, nggak pengen mentang-mentang punya pesantren, nggak pengen mentang-mentang punya santri, nggak pengen mentang-mentang bisa dakwah apa. Sudahlah kita bersikap tawadhu tanpa kita mengharapkan dunia dari mereka. Tapi begitu kita ngasih pelayanan yang baik, kitanya sopan, merekanya tuh kadang lunjak. Nelpon tuh gak tahu waktu coba. Jam 2 malam nelpon, subuh-subuh. Nelpon begitu. Kita lagi di rosa pertama, nelpon lagi. Nelpon tuh sehari masa 17 kali kayak rokaat, baik. Ini gimana negurinya nih orang begini? Kayaknya sini orang dulu dia selalu berada di zona nyaman, nggak pernah ditegur sama temennya mungkin, sehingga kalau dia tahu isi hati saya, dia akan malu. Ini orang etikanya nggak bener ini kalau ini ganggu ini. Ini dibaik-baikin malah melunjak ini. Ini dikasih sopan malah nggak tahu diri. Ini dikasih hati malah maunya jantung ini orang. Iya dikasih seember maunya selaut. Coba kalau dulu, andaikan dulu dia pernah menerima teguran, atau pernah menerima nasihat, atau pernah ngaji lah minimal, adab. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah nih, dengerin ibu ya bicara. Kalau ada orang yang baik sama kita, orangnya sopan, nolongin kita, bantuin kita, kita yang berterima kasih. Jangan malahan melunjak. Ya, jangan sampai kita dikasih hati lalu kita mintanya jantung. Dia sudah ngajak ngobrol saja kita, itu kita sudah harus berterima kasih sekali. Oh begitu ya Bu. Kalau dulu dia pernah belajar, aman. Dia tidak pernah mendapatkan suudzon dari siapapun, tapi bisa jadi dia nggak pernah nggak ada teguran. Ada lagi tiba-tiba dia ngechat, Assalamualaikum, saya mau tanya, bahasanya gede semua, kayak pengen marah kan kita ya. Kan kalau orang umum sih udah malas duluan pengen jawab tuh. Lebih-lebih misalnya saya mau tanya, istri saya selingkuh dengan laki-laki lain, apa yang harus saya lakukan? Coba bayangkan, dia mengawali pembicaraan kurang sopan santun, tidak nyapa, nggak apa-apa nyapa, Kang deh, Mas teh. Iya kan orang itu begitu. Ya bisa jadi orang seperti ini pun dulunya nggak pernah mendapatkan pelajaran akhlak, nggak pernah dapat didikan akhlak. Sehingga ketika ngobrol dengan, kok begini ya etikanya ya, gitu. Dibaik-baikin malah begini. Gitu. Ana maning. Orang udah baik-baik ngobrol, kita lembut, malah minjem duit coba weh. Kita nggak kenal nggak apa minjem duit. Sama udah duit lah ini. Bahkan gimana etikanya sama orang yang baru pertama ketemu? Jangan karena mentang-mentang orang yang kita ajak ngobrol itu lembut, halus, sopan. Al-Karim, orang mulia ini, cirinya orang mulia. Idza akramtahu akramak. Cirinya orang mulia. Ketika engkau hormati dia, dia akan balik menghormatimu. Ini orang mulia cirinya. Beda dengan laim. Orang laim, kau hormati dia, dia justru menindas kita. Kita menghormati dia, dia justru menindas kita nih, orang laim namanya. Laim itu orang hina. Tapi kalau orang karim, kita hormati dia, dia justru memuliakan dan menghormati kita. Ini pendidikan ya, buat kita ada pendidikan.
Tidak apa-apa seumuran Ozan, seumuran siapa namanya Arya, kalau manggil sama-sama Kang, sama-sama Mas, bagus kok. Ketika kita menjadi pejabat, entah itu gubernur, ya gubernur nih, jangan mentang-mentang kita itu gubernur punya level yang lebih tinggi, kemudian manggil bupati namanya aja, Edi misalnya, gubernur, Bupati Edi Warnoto, Ozan sebagai gubernur manggil arane bae misalnya, yang nggak sopan. Gubernur meskipun manggil bupati, meskipun bupati itu level kabupaten atau kota, manggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati Bupati Majalengka atau Bupati Bapak Edi, panggil Bapak. Nah, ketemuan di ruangan juga, Pak Edi sehat Pak Edi, meskipun kita levelnya presiden, meskipun kita levelnya gubernur, jangankan kepada bupati, kepada Pak Camat, kepada Pak Lurah, kepada Pak RT pun manggil. Jangan dikamu-kamuin. Kamu gak bener. Wah, salah. Ngerti kan? Kamu gak tahu diri gak? Jangan begitu. Orang yang hatinya mulia itu, dia akan memuliakan siapa saja. Meskipun dia ada di level bawahnya. Seorang manajer, ya, apalagi lebih muda, itu manggil OB yang umurnya lebih tua, rambutnya udah putih, kumisnya udah putih, itu Pak. Bentar, mau lewat Pak. Adabnya bagus banget. Tapi bukan berarti setelah dihormati kita ngelunjak ya. Kita udah bahas tadi. Ini pembahasan tentang akhlak, etika, dan moral kita. Nggak apa-apa kita santri lama ngobrol sama santri baru, Mang sehat Mang, itu elegan banget kelihatan. Ketemu santri lama senior apalagi alumni, cekakak kayak yang raja hutan. Orang yang punya hati mulia tuh begitu, dia akan menghormati siapapun meskipun levelnya di bawahnya, lebih-lebih kalau misalnya umurnya lebih tua. Ya Pak Presiden misalnya hormat kepada bawahannya. Assalamualaikum, ini Pak RT-nya, ya Allah Pak RT. Maaf Pak RT. Misalnya Pak RT datang, ya ada presiden, ada presiden. Misalnya Pak RT atau Pak Lurah datang ke sebuah perkampungan desa. Kita misalnya jadi presiden. Kita jadi presiden. Kita mampir ke rumah yang sedang kita ingin kasih bantuan. Kita, oh ini rumahnya Bu. Pak, ada Pak Lurah, Pak Presiden, ada Pak Lurah. Mana Pak Lurahnya? Pak Lurah, maaf Pak Lurah, saya nggak izin dulu, gitu. Dia meluk kita, Pak Presiden, makasih sudah berkunjung di kampung kamu. Saya juga makasih Pak Lurah, saya minta maaf, nggak konfirmasi dulu. Ini Pak Presiden, Pak RT, oh Pak RT, Pak RT, Pak RT. Tapi kalau kita punya hati yang hina, nggak mungkin itu lurah, siapa sih lurah, gitu. Kita anggapnya cecunguk, ya kan, cecunguk. Apalagi RT, siapa RT, gajian setahun 1 juta, merendahin berarti. Tapi orang yang hati mulia nggak pernah sampai ke hansip, sampai ke satpam tuh, hansip, saya lewat hansip, satpam. Itu berarti levelnya udah level adab yang baik. Ya. Kalau orang yang hatinya busuk atau hatinya nggak baik, emang doyan ngerendahin orang. Apalagi terlihat dari penampilan itu tua bangka, nggak punya apa-apa, ngemis. Wa ammasaila falah tanha. Kalau ada pengemis nggak boleh dibentak, udah minimal nggak boleh dibentak. Kalau kita ngeremehin jangan dibentak. Tapi yang jelas jangan pernah meremehkan siapapun. Kacau nanti, nyesel. Seseorang yang suka meremehkan orang lain, maka dia akan berakhir pada penyesalan. Marahin bawahan di depan banyak orang, itu termasuk meremehkan. Jangankan marahin, nasehatin saja. Nasehatin bawahan kita, atau nasehatin orang, apalagi orang tersebut udah punya istri, udah punya anak. Dinasehatin di depan umum, kita kurang ajar berarti. Emang kita nggak punya akhlak. Itu aja sudah kita nilai diri kita.
atau sepi, tetapi disorot kamera. Disorot kamera itu berarti di depan banyak manusia. Sepi, nggak ada orang-orang nih, cuma ada kamera doang. Saya marahin kamu, gimana nih cara kerja kamu? Nggak bener nih, kinerjanya nggak bener nih. Kamu catatannya mana? Kamu ini mana? Digitu-gituin. Baik apa enggak? Nggak baik. Kalau ngasih nasihat saja, teguran saja, tutup jendela, tutup pintu, berdua, 4 mata, kita ngobrol jantan. Bang, saya minta maaf. Saya harus menyampaikan ini pada abang ya. Saya mohon abang jangan sakit hati, abang jangan tersinggung. Saya sebagai ketua melihat kinerja abang sudah bagus sebagai bendahara. Saya pun respect sama abang. Abang selalu setia sama saya. Abang sudah banyak berkorban dan berjuang buat organisasi kita. Tetapi ya saya mohon maaf karena kebetulan saya kemarin lihat CCTV gitu. Abang jangan tersinggung. Kalau emang ada kesalahan dari abang nggak apa-apa. Manusia tempatnya salah, Bang. Saya juga punya salah. Otomatis abang punya salah. Cuman persoalan ini persoalan lebih ke tanggung jawab, Bang. Jadi saya harap misalnya abang khilaf kemarin ambil uang, entah itu untuk tasorub dan kebutuhan apapun, saya harap kalau ada rezeki abang kembalikan ya. Kalau kita udah lihat CCTV, lalu kita lihat nyolong beneran, vonis saja langsung. Kalau belum ada bukti, jangan. Iya Pak Ketua, makasih Pak Ketua. Enak kan begitu? Akhirnya aib dia nggak tersebar luas di depan orang banyak. Kalau mau tersebar di depan orang banyak, itu yang kaitannya itu dengan kisos, pembunuhan gitu loh. Kaitannya dengan zina muhson di depan masjid. Tapi kalau misalnya dia kesalahan kerja, jangan dia punya anak, punya istri. Wah, kerjaannya di kantor nih. Main gaple terus, Anda itu wakil rakyat, misalnya. Anda tuh wakil rakyat. Anda dipilih oleh rakyat. Anda makan pakai uang rakyat, digaji sama rakyat. Kelakuannya pada begini, kerja ke lapangan sana. Di depan banyak orang, misalnya di depan para anggotanya, di depan anak buahnya, malu nggak kira-kira? Malu. Atau disorot di kamera, yang mana nanti diupload di sosmed, tersebar luas. Anaknya lihat, istrinya lihat, bapaknya lihat, ya Allah anak saya dimarahin, ya Allah suami saya dimarahin, ya Allah ayah saya dimarahin. Bagaimana isi hati keluarga mereka ketika mengetahui ayahnya itu dimarah? Bener kita nggak menegur orang tuh, bener negur orang tuh, tapi lihat-lihat kondisi. Lihat-lihat kondisi. Kalau misalnya tidak tepat waktu jangan, nggak baik. Apalagi menghancurkan harga diri orang lain. Marah-marah sampai nendang kardus tuar di depan pelayanan. Si pelayanannya gemeter. Diupload, masukin sosmed, sebar luas, kelihatan anaknya, ya Allah ibu saya gemetaran, dimarahin orang. Yang mana dia di rumah seperti singa, seperti macan, galak sama saya, nasehatin saya, nyuruh saya sholat, nyuruh saya ngaji, nyuruh saya berbuat baik, nyuruh saya jangan pacaran. Ternyata bapak saya yang di rumah jadi macan, di luar jadi kucing anggora, coba. Kan nggak enak jadi lihatnya tuh. Maka negur nggak apa-apa, tapi asal jangan di depan banyak orang berduaan. Itu tuh negurnya tuh, caranya tuh. Termasuk kalau misalnya teman kita yang bau mulut atau ada beleknya, pengen apel aja, ada beleknya jendol begini. Kita kalau ngediemin baik, teman kita mau apel ke calon istrinya, barang beleknya gede, bisa di sini, mungkin di kamar nggak punya kaca, gitu. Jadi belum ngaca dulu. Saya pamit dulu ya. Lalu kita biarin aja, berarti kita tega namanya. Iya kan? Tega kita namanya.
Kita tuh sama aja ngancurin orang lain tanpa ngapa-ngapain. Kita nggak ngapa-ngapain tapi ngancurin orang lain. Iya kan, tanpa ngapa-ngapain ngancurin orang lain. Tahu nggak caranya setan untuk ngancurin orang lain itu sebenarnya? Ngasih kesenangan. Nih pribadi Abi tuh punya pribadi jahat. Kalau mau cerita pribadi jahat. Kalau saya udah benci sama orang, saya nggak mau tegur orang itu. Biarkan dia main HP, kalau bisa saya kasih fasilitas PS, kalau bisa jangan suruh ngaji. PS-an 24 jam. Kalau bisa saya kenalin cewek. Kalau bisa saya kasih fasilitas motor untuk ngapel ke cewek itu. Itu kalau bencinya udah keterlaluan. Ya karena cara elegan dan cara menghancurkan cepat tuh caranya begitu. Mau ngaji jangan ngaji. Motor pakai ngapel ke sana. Punya uang nggak buat ke hotel nih 400.000? Iya kan? Itu cara menghancurkan namanya. PS. Dibikin bodoh, dibikin terbelakang, dibikin zina, dibikin ngambilin anaknya orang, dibikin nggak denger nasihat, akhirnya dia sombong, akhirnya dia ngambilin anaknya orang, di demo sama keluarganya, suruh nikah dini, nggak belajar, nggak ngerti apa-apa, bodoh terbelakang, miskin, fakir, sudah selesai. Tugasnya setan selesai. Manusia ya yang kejam itu justru seperti itu. Kalau misalnya ya ibaratnya kamu masih tak nasehatin sama beliau, masih eman. Tapi kalau ya, tahu terserah aja lah, kalau bisa mah kuliah yang jauh kuliah. Kalau bisa banyak perempuan di sana. Awas hati-hati, jebakan Batman begini namanya. Ada cerita di mana Abi tuh ngormatin banget seseorang tadinya. Ya bukan guru, bukan siapa, karena dia umurnya lebih tua. Ngormatin banget seseorang. Jadi ini orang punya karakter kalau ngomong tinggi. Dia kalau cerita ke orang lain selalu aku. Ya begitu. Kemudian dia ngebahas tentang kepribadian Abi kan sama orang lain. Akhirnya Abi kurang suka. Awalnya Abi mau ngasih tahu. Karena dia kan lagi membangun pesantren nih. Santrinya baru 3. Ya, kemudian belum ada orang yang respect sama dia. Belum ada yang respect karena dia itu punya sifat pemarah, emosional, suka mengatakan aku, tersinggungan, ngerasa dirinya hafal Quran. Ini orang harus dibenerin. Karena kalau ininya masih ada, orang nggak bakal nyamper. Orang nggak bakal mondok. Sementara dianya berambisi lagi bangun pesantren. Gitu. Awalnya Abi tuh pengen negur tuh dengan cara halus. Nanti jangan begini ya. Nanti kalau sama tamu begini ya. Nanti kalau sama wali santri begini ya. Kalau sama santri begini ya. Cara negur pengen gitu. Pengen tak omongin begitu rencananya. Tapi gara-gara nyebelin dulu, jadi dia tak omongin. Ada teman ustad lagi, Angus, ayo aja, si Dabri pengen ngomongin kan nih. Muah udah sidah, ustad dengarkan dengan sifatnya. Dibiarkan dengan sifatnya, dengan akhlaknya, dengan kesombongannya, maka selamanya pun dia akan seperti ini. Nggak akan berubah. Kalau saya ngomong, lalu kok dia berubah, ya kacau, sukses ya dia ya. Iya kan? Dikasih tips begini. Kalau di majelis taklim, jangan suka ngomongin diri sendiri, gak baik, sebab terkesan gak elegan, terkesan Anda egois. Oke, satu. Yang kedua, kalau ada orang yang nyakitin hati kita, jangan buru-buru menampakkan ketersinggungan kita. Yang santai, yang kalem, meskipun kita sakit hati, gampang, ada waktu untuk ngomong. Yang ketiga, meskipun kita kiai, tapi jangan sok kiai dulu. Jangan pengennya ditelepon, jangan pengen disamperin, jangan pengen disapa. Meskipun kita kiai, tapi kalau sama wali santri yang sopan, sambut. Kalau ada tamu, jangan tamu nunggu lama-lama. Nggak apa-apa, kita juga telepon tamu, maaf Kang, tadi ini. Kalau begitu, bagus. Lalu dengan nasihat ini dia berubah. Pondok pesantrennya berkembang, yang nggak mau saya. Paham kan? Intinya adalah perkembangan pondok pesantren. Saya pengen udah dia jatuh. Cara jatuh, biarkan. Dengan sifatnya, dengan akhlak.
Itu kalau ngomong kejam ya. Jadi nggak seperti kamu cara kejamnya. Kalau kamu kejamnya langsung nyakitin dia kan. Hajar, justru itu menjadikan dia dewasa. Kamu ngomongin dia, kamu ini. Justru dia akan sadar meskipun membencimu dan dia akan berubah. Ngerti kan? Tapi kalau kita sudah benci banget sama seseorang, biarin, dibikin terlena. Bikin terlena, bikin hanyut, gitu tuh. Bikin mainan, bisa nggak bikin orang nggak ngaji, gitu tuh. Bikin orang nggak sholat, bikin orang main handphone intens, PS-PSan terus, dikenalin sama cewek cantik, kemudian dikasih motor, dikasih biaya buat ke hotel, hamilin anak orang, belum bisa kerja, sebagai ayah bisanya main HP terus, sama mertuanya pasti akan diomelin, dimarahin. Anaknya nggak bisa nyontoh, kerjaan nggak ada yang mau terima, dia nggak pernah belajar untuk berdagang. Gimana coba kehidupan dia? Kita nonton dari jauh, wah berhasil misi saya, gagal dia. Lihat mukanya cemas, panik, nggak bisa berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau kerja orang dari muda nggak kerja, saya kasih handphone terus-terusan. Mau dipercaya sama atasan, enggak, dia main game terus. Susah kan begitu? Mau apa lagi? Dia mau jadi orang hebat, nggak bisa. Kok dia ngambilin anak orang? Dia pengen dipercaya sama mertua, nggak bisa, orang nggak punya kerjaan. Dia pengen dipercaya masyarakat sebagai ahli ilmu, nggak bisa, dia nggak belajar, nggak saya kasih tahu ajarannya. Bikin dia menjadi orang tak berguna, tak berdaya, hancur dengan cara kasih kebahagiaan dari sekarang. Nah, cara setan itu innahu aduun mubin. Setan itu musuh yang nyata. Triknya setan tuh begitu. Triknya setan tuh, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Setan ini pernah menuntun muadzin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abdullah bin Umi Maktum dah. Iya ya, muadzin subuh tuh. Kalau Bilal itu subuhnya subuh kadzim, jam 4 jam 3. Tapi kalau fajar bener, maka Abdullah bin Umi Maktum. Iya, yang jadi muadzin tuh. Nah, kalau subuh itu kan buta. Abdullah tuh buta. Ibunya juga Umi Maktum tuh buta. Dari bayi butanya itu. Dari bayi. Lalu setiap hari itu selalu ada yang nuntun. Alhamdulillah selalu ada yang nuntun. Gitu. Awal selalu ada yang nuntun, ceritanya begini. Dia dari rumah ke masjid. Kemudian di tengah-tengah jalan si Umi Maktum ini, laki-laki ya, Abdullah bin Umi Maktum, tengah-tengah itu kesandung sama batu, akhirnya berdarah. Telat ke masjidnya, nggak tahu sholat di rumah atau apa. Nah, mulai besok mulailah ada seorang laki-laki yang selalu menuntun setiap hari. Paham nggak begitu tuh? Terus Abdullah bin Maktum suatu ketika nanya, siapa namanya? Siapa aja? Kata laki-lakinya. Loh kok begitu ditanya? Ya nggak apa-apa sih. Gitu. Alamatnya di mana? Di mana aja? Gitu. Si laki-laki ini, kamu kenapa sih ditanya begini? Kamu udah nolongin saya setiap hari, bantuin saya. Kok kamu begini sama saya? Ditanya namanya nggak mau jawab, ditanya alamatnya nggak mau jawab. Abdullah bin Maktum, tahu nggak saya siapa? Saya iblis. Loh kok iblis? Kamu setiap pagi nganterin saya ke masjid untuk saya adzan. Kok kamu mau nganterin saya ke masjid? Iya, kalau misalnya nggak saya tuntun, kamu kesandung. Kata setan tersebut. Nah ya sudah dong, nggak apa-apa kesandung, kata Maktum. Daripada ke masjid, saya jadi sholat. Pahalanya lebih besar kesandung. Pahalanya lebih besar kesandung. Kalau kesandung ya pahala ada, potensi sholat masih bisa, dosa-dosa tergugurkan. Kalau kamu dosa digugurkan nggak jadi ahli neraka. Hebatnya setan. Kalau kamu digugur dosanya, habis semua dosa gara-gara setiap hari kesandung, nggak jadi dong ahli nerakanya, kamu nggak bisa nemenin saya nanti. Jadi nggak apa-apa, saya tuntun aja sampai ke masjid. Biar kamu nggak kesandung lagi.
Setan tuh begitu. Luar biasanya. Kalau kita nggak begitu, malah tak sandung-sandungin uang lah sengit. Ajan masjid sandung-sandungin kita. Bodoh soalnya. Bodoh dalam bersikap ketika membenci atau mencintai orang tuh kita bodoh. Kalau kita mencintai orang justru kita unggul-unggulkan, akhirnya orang yang kita cintai itu jadi melempem kan, kerupuk murahan. Orang yang kita benci justru kita latih, dihajar mentalnya, digejlok, disindir. Awas kita lagi melatih itu. Kita pukulin dia misalnya, ya kita jewer dia, itu sama aja ngelatih, bikin dia dewasa. Hati-hati, bisa jadi keberhasilannya melebihi kita. Tapi kalau kita manjain terus-terusan, jangan bikin puasa dong. Kalau kita kejem sama orang, bikin makan sarapan gitu tuh. Dia pengen dapat kasih. Jangan sampai dia tirakat. Ngerti gak sih tekniknya? Jangan sampai dia tirakat, jangan sampai dia tahajud, jangan sampai dia doa malam. Bikin dia males, bikin dia molor. Bikin dia terlena dengan kehidupannya. Kalau kita benci. Tapi kalau kita sayang, latih dia, bentuk dia, ototnya, badannya. Wallahu a'lam.